Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya ya Jiji Dedin Saputra. Saya akan mempresentasikan tentang proyek tugas akhir yang sudah saya kerjakan, yaitu tentang galeri multimedia di Jakarta dengan topik arsitektur futuristik, dan temanya adalah penerapan arsitektur futuristik dalam perencanaan dan perancangan bentuk massa, kebutuhan ruang, dan sirkulasi. Untuk deskripsi proyeknya, judul Galeri Multimedia di Jakarta, topik arsitektur futuristik, temanya penerapan arsitektur futuristik dalam perencanaan dan perancangan bentuk massa, kebutuhan ruang, dan sirkulasi ruang. Dengan lokasi tapak yang berada di Jalan MH Tamrin, Kelurahan Kebonsiri, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, yang memiliki luas lahan sekitar 17.540 meter persegi atau kurang lebih 1,7 hektar. Latar belakang dari proyek galeri multimedia ini adalah, yang pertama, apa itu galeri? Galeri adalah suatu fasilitas yang berfungsi sebagai tempat memamerkan karya seni untuk dikomunikasikan kepada masyarakat luas, dan juga sebagai tempat menjual benda atau karya seni. Lalu, apa itu multimedia? Multimedia secara bahasa terdiri dari dua kata. Yang pertama multi dan media. Multi yang artinya banyak, sedangkan media artinya sesuatu atau perantara untuk menyampaikan pesan. Jadi multimedia adalah sebuah perantara pesan yang terdiri dari satu atau banyak elemen. Jadi galeri multimedia adalah suatu ruang publik yang berfungsi untuk memamerkan dan memperjualbelikan karya seni di bidang multimedia yang terdiri dari gabungan beberapa elemen, yaitu dari teks, gambar, audio, dan animasi atau media lainnya. Maksud dan tujuan dari proyek galeri multimedia ini adalah, yang pertama, yaitu menyediakan wadah untuk berkumpul dan sharing para penikmat seni di bidang multimedia dan menginformasikan kepada masyarakat awam tentang multimedia di dunia. Lalu yang kedua, menciptakan bangunan yang memiliki konsep futuristik, kekinian, dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, yaitu memfasilitasi sarana untuk berinteraksi dan berkumpul para penikmat seni di bidang multimedia, khususnya di daerah Jakarta. Mengenai topik dan tema, topik adalah arsitektur futuristik, yaitu arsitektur yang bersifat mengarah atau menuju masa depan dan selalu mengikuti perkembangan zaman. Dan temanya, dengan adanya penerapan arsitektur futuristik, diharapkan para pengguna dan para penikmat seni di bidang multimedia nantinya dapat melihat bangunan berkonsep masa depan yang mewadahi kegiatan mereka. Hal ini didasari oleh kebutuhan ruang yang terpenuhi dan juga penataan ruang serta sirkulasi ruangan yang baik. Lalu untuk permasalahannya dibagi menjadi tiga aspek. Yang pertama adalah aspek lingkungan, yaitu bagaimana penerapan pendekatan arsitektur futuristik terhadap lingkungan sekitar tapak. Aspek kedua itu aspek bangunan, yaitu bagaimana menciptakan konsep bangunan yang sesuai dengan pengertian arsitektur futuristik, dan juga melakukan penekanan pada konsep tersebut untuk membuat bangunan yang memberikan kesan modern dan kekinian. Lalu aspek ketiga yaitu manusia, yaitu bagaimana merencanakan dan merancang bangunan galeri yang dapat mengakomodasi fungsi kegiatan tiap generasi, mulai dari generasi lama sampai dengan generasi yang akan datang. Selanjutnya, analisa fungsi dari galeri, yaitu dibagikan menjadi tiga bagian. Yang pertama, fungsi primer atau fungsi utama dari galeri adalah pameran seni, pertunjukan seni, pelestarian karya seni, penelitian karya seni, dan juga jual beli karya seni. Yang kedua itu fungsi sekunder dari galeri atau fungsi pembantu dari fungsi utama. Itu pertama ada edukasi, pengelolaan karya seni, dan pelayanan pengunjung. Lalu bagian ketiga yaitu fungsi penunjang dari galeri. Fungsi untuk membantu dari fungsi utama dan fungsi sekunder galeri adalah menjual cenderamata, ibadah, parkir, pusat informasi, toilet, dan keamanan. Lalu analisa pengguna galeri, itu yang pertama pengelola. Pengelola adalah orang yang bertugas untuk mengelola, menjaga, merawat, dan mengatur kegiatan pada galeri. Yang kedua itu pengunjung, yaitu orang yang menikmati seni. Lalu yang ketiga adalah pelaku seni atau seniman, yaitu orang yang memiliki kepentingan terhadap kegiatan seni yang ada di galeri. Selanjutnya analisa kegiatan manusia, yaitu pengelola. Pengelola mulai dari datang, lalu parkir,
atau setelah datang mereka bisa langsung bekerja. Setelah bekerja mereka beristirahat lalu ke galeri dan pulang. Untuk kegiatan pengunjung, mereka datang lalu bisa langsung ke auditorium, workshop, mengikuti workshop atau seminar, makan atau minum, menuju ke pameran, membeli souvenir, atau melakukan transaksi karya seni. Lalu setelah itu mereka pulang. Untuk alur kegiatan dari pelaku seni atau seniman kurang lebih tidak jauh berbeda dengan pengunjung, yaitu mereka datang lalu parkir, dan setelah itu mereka bisa langsung mengisi workshop atau seminar, melakukan latihan pertunjukan, mengisi pameran, belanja souvenir, dan melakukan transaksi karya seni. Setelah itu pulang. Selanjutnya analisa kegiatan kendaraan dari pengelola. Mereka awal datang lalu parkir lalu pulang. Nah, untuk kendaraan pengunjung, mereka datang lalu drop off penumpang. Setelah drop off mereka bisa parkir lalu pulang, atau mereka setelah drop off bisa langsung pulang. Analisa kendaraan dari kendaraan servis, yaitu mereka datang, parkir, angkat atau turun barang, lalu pulang. Dan untuk kendaraan pelaku seni atau seniman, mereka datang lalu drop off. Setelah drop off mereka bisa parkir lalu pulang, atau setelah drop off mereka bisa mengisi acara terlebih dahulu lalu setelahnya baru pulang. Analisa perhitungan tapak disesuaikan dengan data tapak yang ada, yaitu dengan luas lahan 17.540 meter persegi dan KDB-nya 70%, KB-nya 40, KLB-nya 5, KDH-nya 25%, menghasilkan luas lantai dasar maksimal kurang lebih 12.278 meter persegi, dan luasan lantai maksimal itu 87.700 meter persegi, dan jumlah lantai maksimal yaitu 7 lantai. Lalu luasan ruang hijau yang harus ada di dalam tapak itu sekitar 4.385 meter persegi. Analisa pencapaian dibuatkan 2 pintu masuk. Pintu masuk pertama berada di Jalan MH Tamrin untuk akses kendaraan dari pengelola dan pengunjung, dan juga para pengunjung yang menggunakan sepeda atau berjalan kaki setelah turun dari transportasi umum. Lalu pintu masuk kedua dibuatkan di Jalan Haji Agus Salim untuk pintu masuk servis kendaraan loading dock. Kenapa diletakkan di belakang? Agar tidak mengganggu kegiatan kendaraan yang berada di pintu masuk utama, dan agar tidak menimbulkan keramaian di pintu masuk utama. Selanjutnya analisa kebisingan. Analisa kebisingan yang berada di Jalan MH Tamrin itu terbilang cukup tinggi, dan untuk di Jalan Wahid Hasyim itu kebisingannya relatif sedang. Sedangkan di Jalan Haji Agus Salim itu kebisingannya memiliki kebisingan yang rendah, karena di Jalan Haji Agus Salim hanya ada beberapa pedagang yang lalu lintas dan tidak banyak dilalui oleh kendaraan. Lalu analisa matahari. Matahari pagi terbit dari timur di timur tapak, dan matahari sore terbenam di bagian barat tapak. Lalu arah angin. Arah angin yang dilalui di tapak adalah ada 2, yaitu angin muson timur dan angin muson barat. Angin muson timur itu atau biasa disebut dengan angin muson musim panas yang biasanya membawa hawa panas. Dan angin muson barat yaitu yang biasa disebut dengan angin muson dingin yang biasanya membawa hawa curah hujan. Selanjutnya zonasi tapak. Dari berbagai analisa sebelumnya menghasilkan zonasi tapak seperti berikut, yaitu untuk di bagian depan tapak, yaitu pada Jalan MH Tamrin, saya tempatkan untuk zonasi pengelola dan penunjang. Dan di tengah bagian tapak itu adalah untuk kegiatan utamanya dari galeri. Dan di pojok kanan itu yang bersebelahan dengan Jalan Haji Agus Salim itu adalah zonasi untuk kegiatan servis. Selanjutnya untuk konsep bentuk masa bangunan, yaitu mengikuti pola tapak yang sudah ada dan memperhatikan tentang iklim, yaitu seperti arah mata angin dan juga arah dari sinar cahaya matahari. Untuk bentuk dasar bangunannya adalah bentuk lingkaran. Kenapa bentuk lingkaran?
karena bentuk lingkaran memiliki sifat yang dinamis dan bisa memiliki pandangan ke segala arah. Lalu dari bentuk bangunan dasar lingkaran dibuat beberapa lekukan layaknya gelombang untuk memecah angin yang datang ke arah bangunan dan disebarkan ke seisi bangunan. Nah, itu diterapkan untuk menambahkan kesejukan pada bangunan dan membuat para penggunanya nyaman saat berada di sekitar bangunan. Selanjutnya untuk konsep utilitas. Yang pertama, sistem air bersih. Sistem air bersih itu bersumber dari PDAM dan menggunakan sistem upfeed distribution system, yaitu yang bersumber dari PDAM lalu disalurkan ke meteran air dan lalu ke reservoir atas atau tempat penampungan sementara air, dan nantinya dipompa menuju ke unit-unit yang ada di bangunan seperti keran, wastafel, dan lain-lain. Yang kedua itu sistem air kotor. Untuk utilitas sistem air kotor itu dibagikan menjadi dua, yaitu pertama limbah air rumah tangga seperti dari dapur, pantry, WC, dan lain-lainnya, dan kedua air kotor dari luar bangunan yaitu seperti air hujan. Nah, untuk skematisnya, limbah rumah tangga itu menuju ke sah pembuangan, lalu ke sumur resapan, dan nantinya disalurkan lagi ke riol kota. Nah, untuk air kotor yang berasal dari luar bangunan itu dialihkan dan dialirkan menuju langsung ke riol kota. Selanjutnya untuk sistem utilitas yang ketiga adalah jaringan listrik, yaitu daya listrik yang mana untuk penyuplai ke bangunan yang bersumber dari PLN. Yang kedua itu genset sebagai pembangkit listrik dalam keadaan darurat, semisal sumber listrik dari PLN mengalami gangguan. Dan yang keempat, sistem utilitas yang keempat yaitu transportasi vertikal. Itu yang pertama menggunakan elevator atau lift, yaitu sistem transportasi vertikal yang digunakan untuk mengangkut manusia atau barang. Yang kedua itu tangga, yaitu sistem transportasi vertikal yang mempunyai pijakan dan ketinggian untuk mencapai ketinggian tertentu. Dan yang ketiga itu rem, yaitu jalan melintas yang memiliki kemiringan 7-10 derajat untuk gerak manusia yang memadukan antara bidang horizontal dan bidang vertikal. Selanjutnya untuk konsep penggunaan bahan material, yaitu kombinasi antara kaca dan ACP, yaitu aluminium composite panel yang digunakan pada tampilan luar bangunan atau fasad untuk menampilkan kesan yang modern dan kekinian. Lalu penggunaan material beton pada struktur kolom dan penggunaan bahan material baja pada struktur atap untuk memancarkan panas cahaya matahari ke bangunan yang nantinya bisa berdampak pada bangunan dan memberikan kesejukan pada bangunan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.